Sesuai janji, kita akan bahas sakramen tobat. Dan di belakang nanti, aku akan berikan tips buat teman-teman yang mau menerima sakramen tobat. Mungkin sudah lama, baru pertama kali karena baru baptis, atau akan diterima dalam gereja Katolik. Mari kita bahas. Sakramen tobat adalah sakramen yang ditetapkan oleh Yesus sendiri, yaitu ketika dia menampakkan diri kepada para muridnya setelah bangkit, ya kan, di Yohanes 20, setelah dihembusi dengan Roh Kudus, lalu dia berkata, "Terimalah Roh Kudus, dan jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jika kamu menyatakan dosanya tetap ada, dosanya tetap ada." Nah, itu dasar dari sakramen tobat. Dan dosa apa sih yang harus diakukan dalam sakramen tobat? Yang wajib diakukan adalah semua dosa berat. Dosa berat itu adalah dosa yang materinya berat, menyangkut moral. Contoh nyatanya adalah 10 perintah Allah, memiliki pengetahuan penuh bahwa itu dosa berat dan dilakukan dengan sadar dan sengaja. Nah, semua orang Katolik wajib mengakukan semua dosa beratnya, dan dosa berat hanya bisa diampuni dalam sakramen tobat. Dan buat teman-teman yang memiliki dosa berat, tidak boleh menerima tubuh Kristus dulu atau sakramen Ekaristi sebelum menerima sakramen tobat. Ingat ya, tips untuk menerima sakramen tobat. Yang pertama, sebelum masuk, mungkin di rumah atau selagi ngantri, bisa berdoa dulu. Roh Kudus, terangilah aku agar aku bisa mengakukan dosaku dengan baik. Oke, lalu yang kedua, periksa batin. Nah, ini bisa dilakukan jauh-jauh hari, ya kan? Bisa merujuk pada 10 perintah Allah, apakah aku pernah melanggar itu? Itu yang pertama. Yang kedua, bisa mengingat hubungan kita dengan Allah. Apakah aku ke gereja setiap hari Minggu dan pada hari-hari wajib? Apakah aku sering menyakiti hati Tuhan? Itu. Lalu berikutnya, periksa hubungan kita dengan sesama. Apakah aku sering kali menyakiti hati sesama, orang tua, keluarga, dan lain-lain. Lalu berikutnya bisa periksa tentang pikiran, perkataan, dan perbuatan, atau mungkin ada kelalaian-kelalaian kita. Bisa merujuk pada 1 Korintus 13. Apakah kita sabar, rendah hati, tidak pemarah, tidak pencemburu, dan lain-lain. Lalu setelah itu, bisa masuk dalam ruang pengakuan dosa. Yang pertama diucapkan adalah pengakuan saya yang terakhir kapan? Mungkin berapa tahun yang lalu, berapa bulan, dan semuanya. Buat yang pertama kali, ini pengakuan saya yang pertama, bisa berkata begitu. Lalu, ketika menyebutkan dosa-dosanya, dosa-dosa saya ialah, sebutkan yang paling berat dulu, yang kamu paling malu dulu di awal. Karena setelah itu kamu akan merasa lebih lega. Sebutkan dulu semua dosa, khususnya yang berat, disebutkan dengan jelas dan jujur. Gak usah terlalu panjang dan bertele-tele. Lalu dosa-dosa ringan disebutkan. Diakhiri dengan, dan dosa-dosa saya yang lainnya yang saya tidak ingat. Dan saya mohon penitensi yang berguna bagi saya. Lalu nanti Romo akan berkhotbah sedikit menasehati kita, lalu akan disebutkan penitensinya. Misal, 1 kali Bapa Kami, 1 kali Salam Maria. Kebanyakan wujudnya adalah doa. Lalu Romo akan menyuruh kita menderaskan doa tobat. Kalau hafal bagus, kalau tidak hafal biasanya ada tulisannya di meja, tinggal dibaca saja. Lalu Romo akan memberikan absolusi. Nah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Lalu bisa keluar dan melakukan penitensinya tadi. So gitu aja, tipsnya simple buat kalian yang mau pertama kali mengaku dosa atau sudah lama nggak mengaku dosa. Semangat, Tuhan berkati, semoga semuanya lancar. Dan kalau ada pertanyaan bisa tanyakan di bawah, aku akan coba jawab. Tuhan berkati.